Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Haji di YouTube Koji TV dalam acara Indahnya Islam. Kali ini masih dari bukunya Syekh Ali Jaber ya, masih dalam bukunya beliau tentang amalan ringan yang paling menakjubkan. Masuk ke bab selanjutnya, yaitulah keajaiban zikir dan sholawat. Bagaimana isinya? Kita saksikan setelah yang satu ini. Di bab ini langsung kita mulai aja ya, adalah keajaiban zikir dan sholawat. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, amalan apakah yang bisa menjamin aku masuk surga?" Rasulullah menjawab ini, "Usahakan basahi lidahmu terus dengan zikir kepada Allah." Artinya, lidah kita selalu basah bukan karena banyak bicara, tapi karena banyak berzikir kepada Allah. Sesungguhnya ada dua kalimat yang ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dan dicintai Allah. Dua kalimat ringan di atas lidah, maksudnya itu gampang diomongin ya. Berat di atas timbangan, itu maksudnya apa? Maksudnya apa berat di atas timbangan? Maksudnya kalau diibaratkan sebagai amalan kebaikan itu berat, tetapi mudah diomongin gitu. Hanya dua kalimat, bukan hanya berat di atas timbangan saat dihitung di hari kiamat, tapi juga dicintai Allah. Apakah kita tidak mau menginginkan berzikir dengan zikir yang dicintai Allah? Mau nggak? Kalau kita berzikir dengan zikir yang dicintai Allah, pasti balasan adalah Allah juga akan mencintai kita. Apa dua kalimat itu? Ini dia. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam sabda Rasulullah SAW ini, saya punya sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang badui di Madinah. Orang badui ini masuk Masjid Nabawi. Saat kami duduk mengikuti majelis ilmu setelah maghrib bersama guru kami, saat di tengah pengajian, guru kami menyampaikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanalladzi wa bihamdihi subhanallah wa bihamdih. Artinya maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Dari Al-Bukhari dan Muslim. Dari pakaiannya kami sudah tahu bahwa ini adalah orang Badui, bukan orang kota. Biasanya kalau orang Badui itu tinggalnya di hutan. Lalu apa yang terjadi? Ketika di tengah pengajian, saat guru kami menyampaikan hadis Rasulullah tentang dua kalimat yang ringan di atas lidah dan berat di atas timbangan dicintai Allah ini, orang Badui ini langsung berdiri. "Syekh!" teriaknya. Orang-orang jadi pada kaget. Dengan suara yang keras dia memanggil guru kami. Biasanya kalau di Masjid Nabawi kita dianjurkan untuk tidak mengeraskan suara karena menghormati makam Rasulullah SAW. "Syekh!" gitu katanya, memanggilnya orang Badui. Semua jadi kaget. Kalaupun ada pertanyaan, biasanya sehabis majelis ini langsung di tengah majelis dengan suara yang keras dia berteriak, "Syekh!" Lalu guru kami menjawab, "Ada apa?" Guru kami dan semua jadi maklum karena ia orang Badui. Apa ada pertanyaan?" kata guru kami. "Apa benar hadis di Rasulullah SAW, subhanalladzi wa bihamdi subhanalladzi ringan di atas lidah, berat di atas timbangan dan dicintai Allah?" tanya orang Badui ini. Kata guru saya, "Benar." Dia pun penasaran lalu bertanya lagi, "Apa benar ini sabda Rasulullah?" Guru saya menjawab, "Iya benar." Lalu dia tanya lagi, "Betul ini sabda Rasulullah?" Dijawab lagi, "Iya betul." Begitu ia mendengar dan meyakini bahwa hadis adalah benar dari Rasulullah, ia pun minta izin keluar dari majelis. Kata dia, "Sampai di sini saya sudah mendapatkan pelajaran dan ilmu. Terima kasih." Lalu apa yang dilakukan dan dia tetapkan telah mendengar hadis ini? Dia, orang Badui itu ya, memiliki prinsip bukan hanya mengamalkan, tapi juga menyampaikan kepada orang lain. Maka setiap bertemu dengan orang lain, dia akan berkata, "Assalamualaikum." Dua kalimat ringan di atas lidah, berat di atas timbangan dan dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika sampai di rumahnya, lalu bertemu dengan istri dan anaknya, ia langsung berkata, "Assalamualaikum." Dua kalimat ringan di atas lidah dan berat di atas timbangan dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Anaknya bercerita, sebelum beliau meninggal dunia, berkumpullah semua anak dan cucunya. Begitu semua sudah berkumpul melihat beliau menghadap sakaratul maut, tiba-tiba beliau menyampaikan, "Tolong ingat wasiatku, dua kalimat ringan di atas lidah,
berat di atas timbangan dan dicintai Allah adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Beliau pun meninggal dunia. Inilah kemuliaan zikir. Siapa saja ingin melembutkan hatinya, mensucikan jiwanya, dan ingin mendekatkan diri kepada Allah, cobalah zikrullah. Semoga amal ibadah haji, puasa, zakat, salat semua ujung-ujungnya adalah untuk mengingat Allah dan mengagungkan Allah. Wa akmis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Inna sholata tanha anil fahsyal wa mungkar wa zikrullahi akbar. Salat itu mencegah kita dari berbuat fahsya dan mungkar, dan zikir kepada Allah lebih besar. Tafsir para ulama zikir kepada Allah lebih besar itu artinya zikir dalam salat lebih besar daripada salat itu sendiri. Bahkan dalam setiap amalan ibadah kita selalu membawa zikir, diawali dengan zikir dan diakhiri dengan zikir. Ini kalau sudah dipanggil hari Jumat mari salat. Untuk apa? Bergerak, segeralah menuju zikrullah. Bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli, tinggalkan dunia, tinggalkan semua urusan. Kalau sudah melaksanakan sholat Jumat, sudah selesai melaksanakan kewajiban dan tugas kita, maka keluarlah dari masjid dan tempat Jumatan. Lalu apa yang kita lakukan? Allah menyuruh kita, ayo bergerak ke muka bumi, carilah karunia Allah, carilah rezeki, carilah kemuliaan, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa berzikir sebanyak-banyaknya agar kita beruntung. Maka jika di antara kita ada yang punya banyak masalah atau hajat, lalu memperbanyak membaca salawat, pasti Allah akan segera mengabulkan hajatnya. Ini telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari At-Taufal bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya. Dia berkata, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika salawatku semuanya aku tujukan untukmu? Beliau menjawab, berarti Allah Tabarakallah wa ta'ala akan mencukupkan apa yang menjadi keinginanmu, baik masalah duniamu maupun masalah akhiratmu. Bagi orang yang sedang susah, tanyakan kepada dirinya sendiri, apakah sudah berbanyak salawat atau belum. Kalau belum, maka dia harus terus bersama kesusahannya itu. Tapi kalau ingin jauh dari kesusahan dan kesulitan, cobalah berbanyak zikir dan berbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya dari bab ini adalah bahwa keajaiban zikir dan salawat itu harus kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena keutamaannya kalau kita selalu berzikir itu jika kita punya banyak masalah atau memiliki hajat, itu dengan memperbanyak salawat insya Allah akan segera dikabulkan. Kemudian yang kedua, ini nih dari cerita suku Baduy ini, bahwa ada dua kalimat ringan di atas lidah, jadi gampang diucapkan, tapi kalau nanti ditimbang itu sangat berat amalannya dan juga dicintai Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sholat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan untuk kita setiap hari dan kita juga menjadi keberkahan kita juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.